kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya dalam keadaan sehat ya. Akan dimulai, Pak absen dulu. Hari ini nihil ya, anak-anak ya. Ya. Ya, baik. Seperti biasa ya, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran matematika. Yang kita bahas adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel, kita review kembali ke sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah kalian dapat di tingkat sebelumnya. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu sistem persamaan linear 2 variabel? Ya. Terdiri dari 2 variabel X dan Y. Oke, ya. Ada 2 variabel di dalamnya, ada X dan ada Y. Mungkin yang lain ada yang tahu? Ada yang tahu yang lainnya? Tidak? Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai, ada baiknya Pak kembali sampaikan penguatan ke kalian tentang materi sistem persamaan linear 2 variabel dulu. Jadi agar semua materi yang nanti Pak sampaikan itu bisa kalian pahami ya. Yang pertama, baik. Memiliki tanda sama dengan atau sering disebut dengan relasi. Ya, dia memiliki tanda sama dengan atau relasi. Kemudian yang kedua, memiliki 2 variabel. Nah, tadi sudah disampaikan 2 variabelnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua variabel tersebut memiliki pangkat 1 atau disebut dengan derajat 1. Ya, itu dulu sampai di sana. Kira-kira dapat dipahami. Dapat ya variabelnya X dan Y. Kemudian mempunyai tanda sama dengan atau relasi. Yang ketiga, memiliki pangkat 1. Keduanya pangkat 1 ya. Itu adalah ciri-ciri dari sistem persamaan linear 2 variabel. Berikutnya, kita langsung contoh dulu ya. Nah, sebelum contoh, perlu kita pahami dulu konsepnya. Bagaimana sih konsep untuk memodelkan sistem persamaan linear 2 variabel? Ada yang pernah dengar nggak bagaimana cara memodelkan? Dengan cara memisalkan. Ya, dengan cara memisalkan sesuatu yang kita nggak tahu, itu kita misalkan dengan 2 variabel tadi. Ya, berarti variabel X dan variabel Y. Oke, kita lihat. Pertama, ini adalah bentuk umum sebuah sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Oke, di sini kita lihat variabelnya yang mana? X lagi Y ya. Jadi X dan Y adalah variabel. Kemudian A dan B itu disebut apa? A dan B disebut koefisien. Kemudian C konstan. Nah, ya C-nya adalah konstan. Nah, kita ambil contoh nih. Dari persamaan bentuk umumnya, kita akan buatkan contohnya seperti ini. 2X tambah Y sama dengan 12. Nah, pertanyaan Pak, yang mana variabelnya? X dan Y. Oke, yang mana koefisiennya? 2 dan 1. Satunya ada di mana? Jadi kenapa kita harus belajar materi ini? Yang pertama, berharapkan nanti setelah Bapak jelaskan, anak-anak bisa menyimak apa manfaat yang akan kalian dapatkan. Sistem persamaan linear ini kita akan dapatkan nanti manfaatnya dalam kehidupan keseharian. Ketika kita dihadapkan ke satu masalah, contoh kecil saja seperti kalian berbelanja,
Nah, ini kan kalian pariwisata ya, ada kaitannya dengan pabrik karya, laundry, kemudian memasak. Nah, itu kita dihadapkan beberapa masalah dalam kehidupan keseharian. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini akan dapat membantu kalian bagaimana memodelkan dulu sebelum menyelesaikan masalahnya. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini juga Pak menyampaikan bagaimana penilaian yang Pak akan ambil. Ya, pertama, di sana ada penilaian dalam bentuk tugas. Yang kedua, ada penilaian dalam bentuk kelompok. Nanti kalian akan presentasi menyampaikan apa yang sudah kalian dapat dari penjelasan yang sudah Pak sampaikan. Itu Pak bilang 1, ya, maka kalian cukup angkat tangan kanan kalian, ya. Begitu Pak bilang 2, kalian angkat tangan kiri kalian. Ya. Konsentrasi dulu. Jadi matematika kita perlu konsentrasi awal. Sudah siap semuanya? Oke, 1. Iya, jangan salah. Kita ulang. Kalau 1 berarti diangkat dua-duanya. Jangan cuma satu. Jangan lihat Pak. Konsentrasikan ke diri kalian. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ya, semuanya sudah bisa. Silakan. Ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya di sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, kita sama-sama menyimak dulu. Sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau tadi sistem persamaan 2 variabel ada berapa variabel? 2. Kalau seandainya 3 variabel, ada berapa? 3. Ya, ada 3. Karena tadi 2 variabel ada 2. Sekarang ada 3. Berarti ada X, ada B, ada X, ada Y, ada Z. X, Y, Z. Gitu ya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke pengertian dari persamaan linear 2 variabel. Kita lihat dulu pengertiannya itu apa? Definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Suatu persamaan matematika yang memiliki 3 variabel berderajat 1, sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Dia berderajat 1 tetapi variabelnya ada 2. Variabelnya apa saja? X, Y, dan Z. Oke, ini adalah variabel dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau tadi di penguatan kalian sudah membahas sistem persamaan linear 2 variabel itu kita kenal juga dengan istilah SPLDV. Nah, sekarang di sistem persamaan linear 3 variabel SPLDV. Nah, kemudian kita lihat di sana sistem persamaan linear 3 variabel dikenal juga dengan SPLDV. Nah, konsepnya bagaimana? Nah, kalau konsep tadi di persamaan linear 2 variabel kita tahu bentuk umumnya ya, AX tambah BY sama dengan C. Kalau di sistem persamaan linear 3 variabel kita lihat bentuk umumnya, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Ya, mana variabelnya? Variabelnya X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Kemudian koefisiennya A, B, C. Konstantanya ya, konstantanya sih. Nah, kita lihat sekarang bentuknya. Tadi bentuk umumnya sudah. Kita lihat contoh dari persamaan linear 3 variabel. Jadi 2x ditambah 3y tambah 6z sama dengan 12. Di mana 2, 3, dan 6 itu
koefisien. Ya, jadi Paula 2, 3, 6 itu adalah koefisien. Kemudian X, Y, dan Z adalah variabel. D 12 berarti angka. Nah sekarang kita lihat apakah dia berderajat 1? Iya, karena tidak mempunyai pangkat selebih dari 1. Kalau di persamaan yang lain mungkin ada pangkat 2, pangkat tinggi dan seterusnya. Tetapi di sistem persamaan linear 3 variabel dia hanya berpangkat 1. Ya, baik. Sampai di sana dulu ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup, baik. Kita lanjut dulu satu contoh. Nah, silakan diperhatikan. Kemudian kita sama-sama yang mana variabel, yang mana koefisien, yang mana konstanta. Kita lihat contoh soal berikut. Dalam praktikum public area, Nesa siswa SMK Bali Dewata membeli, ya, dia membeli ada sapu lidi, ada 3. Kemudian dia membeli sapu hijau, ada 2. Membeli komoceng 6. Ya, ingat, dia membeli sapu lidi berapa? Ya, sapu hijau 2, komoceng 6. Kita akan misalkan dulu. Dia tadi membeli, ya. Kita lihat di sini ada sapu lidi. Nah, dia membeli sapu lidi ini. Kemudian dia juga membeli sapu hijau. Kemudian juga membeli komoceng. Misalkan X itu adalah banyaknya sapu lidi. Ya, X itu adalah banyaknya sapu lidi. Kemudian Y banyaknya sapu hijau. Kemudian yang C, yang Z, kalau tadi di 2 variabel, yang di 3 variabel Z itu adalah banyaknya komoceng. Ketika kita sudah misalkan sapu lidi X, kemudian sapu hijau Y, dan komoceng Z, maka kita bisa susun model matematikanya. Ada yang bisa? Ya, oke. 3X tambah 2Y tambah komoceng ada 6 Z. Ya, oke. Kita lihat benarkah jawaban teman kalian? 3X tambah 2Y tambah 6 Z. Benar ya? Oke. Kita lanjut dulu. Sampai di sini kira-kira pemahaman sudah mulai? Bisa? Bisa. Oke. Kalau seandainya Pak tambah satu soal lagi satu, kira-kira coba ya. Oke, kita lihat soal keduanya. Dalam kegiatan foodcarving, ya, siswi SMK Bali Dewata Prodi Tata Boga membeli 2 semangka, 4 melon, dan 1 mangga dengan harga Rp100.000. Tuliskanlah model matematika dari pernyataan tersebut. Kita misalkan dulu, semangka itu adalah X. Kemudian kita misalkan melonnya adalah Y. Kemudian mangganya adalah Z. Lalu 100.000 ini apa? D. Ya, betul. Konstantanya. Kita lihat konstantanya sana. Ya, jadi di sini kita bisa lihat sama-sama. Ketika kita sudah tahu itu adalah memisahkan X, Y, dan Z, ya, maka dapat kita misalkan sekarang. Pertama kali adalah semangka dulu. Ya, berarti semangkanya tadi X ya. Kemudian melon. Kemudian mangga. Oke, kita sudah tahu nih. Ada melon, ada semangka, ada mangga. Sekarang kita umpamakan tadi semangkanya adalah X ya. Kemudian melonnya Y. Mangganya Z. Lalu
2x ditambah 4y sama dengan 100. Nah, inilah cara kita latihan. Latihan ini adalah Pak akan sampaikan nanti, kalian akan diberikan LKPD. Tapi sebelum kita masuk ke materi latihan, kita bagi kelompok dulu, ya. Jadi satu kelompok ada 5. Kemudian nanti sisanya akan membuat kelompoknya sendiri, ya. Ada sisanya. Jadi kita bagi jadi 5. Kelompok 1. Kelompok sudah semua? Sudah. Oke. Sebelum Pak lanjut ke LKPD kalian, ya. Belum lanjut ke LKPD, kalian bawa HP semua? Bawa buku pelajarannya? Oke, Pak akan minta kalian nanti untuk mencari referensi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Boleh searching di Google, boleh buka buku kalian, ya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu. Apakah dia LDP? Sudah? Oke, nomor 1 dulu. Presentasi ke depan. Siapa? Silakan sama. Coba yang lain perhatikan ya. Sahabat, silakan. Kita mulai dari langkah pertama. Ayo, sahabat, silakan yang lain diperhatikan. Teman kalian sedang mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah dibuat kelompok 1 ya. Oke, silakan dibaca aja. Langkah pertama dulu. Jadi langkah pertama itu tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas, yaitu ada semangka, wortel, dan timun. Jadi ya
model itu menjadi suatu pembahasan atau pemecahan masalah yang akan kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Itu. Nah, kemudian tadi sudah juga nilai sudah selesai semua, sudah dapatkan nilai kalian. Nah, kemudian untuk minggu depan, minggu depan tentu kita masih belajar lagi matematika tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, kita